Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sagita dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang penggunaan ragam bahasa Indonesia saat ini. Apa itu ragam bahasa? Bahasa itu sendiri merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Dari unsur lain, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pihak yang dituju. Jadi, ragam bahasa merupakan sebuah variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi suatu masyarakat, yang menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Istilah ragam bahasa sering dibedakan dengan variasi bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan tanpa menitik beratkan secara khusus kepada karakter variasi. Oke, selanjutnya ada pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Dan yang kedua yaitu menurut Suwito. Suwito menyatakan bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Dan yang ketiga, menurut Harimurti Kridakasana mendefinisikan ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan menurut medium pembicaraan. Selanjutnya adalah jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dari cara penuturannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam dialek. Ragam dialek merupakan ragam yang digunakan oleh bangsawan zaman dahulu yang memiliki ciri khas atau logat dalam berbicara. Ciri khas tersebut seperti bunyi panjang pendeknya bahasa yang membuat aksen yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ragam terpelajar. Perbedaan bahasa yang digunakan oleh orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan jelas berbeda, dengan ciri yang ditimbulkan dari pelafalan katanya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, ragam resmi. Digunakan saat situasi resmi seperti pada rapat dan pertemuan. Dan yang keempat ada ragam tak resmi. Digunakan saat situasi tidak resmi seperti pergaulan dan percakapan pribadi kepada teman. Yang pertama itu ragam lisan. Ragam lisan ini digunakan pada saat kita berbicara atau pada saat menggunakan alat ucap. Dan yang kedua ada ragam tulis. Ragam bahasa ini yang dihasilkan dari tulisan sebagai unsur dasarnya. Berikutnya masih jenis-jenis ragam bahasa namun berdasarkan dari topik pembicaraan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ragam sosial. Ragam bahasa sosial ini merupakan ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil, yaitu dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga berbeda dengan berbahasa dengan teman atau orang yang lebih tua. Sebagai contohnya itu, orang takkan sama menyebut lawan bicara kamu jika berbicara dengan teman dan orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada kita. Dan yang kedua itu ada ragam fungsional. Merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh profesi, lembaga, dan lingkungan kerja. Sebagai contoh itu adanya ragam bahasa di keagamaan, ragam bahasa kedokteran, ragam bahasa teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan ragam ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Dan yang ketiga ada ragam jurnalistik. Merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh lingkup seluruh media massa, termasuk media massa audio atau radio, audiovisual, televisi, dan multimedia atau internet. Bahasa jurnalistik ini ditujukan kepada umum, tidak membedakan tingkat kecerdasan, kedudukan, keyakinan, dan pengetahuan. Dan yang keempat ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa ini digunakan untuk penyampaian emosi dan pikiran yang memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif.
Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping alat komunikasi. Contohnya bahasa dalam teks sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam teks pidato. Selanjutnya yaitu ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Penguasa merupakan salah satu sumber bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Dan untuk ragam bahasa hukum di Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan karena hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang tertulis pada zaman penjajahan dahulu, yaitu penjajahan Belanda, dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum ini kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang lebar dan jelas kriterianya, keadaannya, serta situasi yang dimaksudkan. Berikut ini merupakan beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu faktor budaya. Masyarakat yang beraneka ragam serta lingkungan budaya yang berbeda-beda menimbulkan ragam bahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ragam bahasa dalam penggunaan bahasa merupakan suatu keberadaan tidak seragamnya bahasa yang ada dalam masyarakat. Yang kedua itu faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa mereka sendiri atau bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan yang selanjutnya itu faktor perbedaan dari segi demografi. Jadi setiap daerah Indonesia ini memiliki perbedaan keadaan wilayah dataran yang mengakibatkan perbedaan dalam berbicara atau berkomunikasi. Contohnya itu seperti di daerah wilayah pantai atau penggunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Nah, ini berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang lebih menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang lebih kecil. Terakhir, itu adalah faktor globalisasi. Dari adanya globalisasi ini memberikan dampak terhadap ragam bahasa Indonesia. Dampak tersebut ialah penggunaan bahasa asing yang berlebihan melampaui batas fungsional sehingga bahasa asing ini menyusup ranah penggunaan bahasa Indonesia yang mengabaikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebiasaan menggunakan bahasa asing seperti tadi dianggap sebagai sebuah bom yang dapat menghancurkan bangsa dan negara kita. Jadi, sikap dalam penggunaan atau pemakaian bahasa Indonesia yang negatif dan tidak baik ini dapat menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Hal itu akan berdampak juga pada perkembangan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini akan terus berkembang sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu, sehingga memungkinkan bahasa memiliki keragaman. Ragam bahasa adalah keanekaragaman dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini merupakan hal yang paling mendasar dan sering dijadikan patokan untuk menentukan baik buruknya sebuah bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.